Alhamdulillahirabbil alamin. Kalimat yang muncul yang terdepan untuk waladina yunfikuna fis sarai wa dharoi, orang yang berjuang pada saat mudah dan pada sulit. Di Wahidiyah kalimat yang terdepan adalah mujahadah. Di mana kalimat mujahadah ini belum populer sebelum ada Wahidiyah. Sehingga orang-orang yang anak-anak, yang kanak-kanak, yang remaja, yang bapak-bapak, yang ibu-ibu, yang tidak mengenal huruf Arab pun melafalkan mujahadah. Jadi praktek ciri yang pertama orang yang mutakin adalah mujahadah. Kalau boleh saya menggambarkan, mulai dunia dicipta, dilengkapi dengan sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan. Bekalnya Al-Quran, orang yang pandai-pandai, orang yang pada hos-hos awal dan kedua dan seterusnya. Alhamdulillah, yang termudah, yang tercepat adalah bimbingan sholawat Wahidiyah. Ini bisa kita perbandingkan. Yang penting adalah bisa mengikuti apa yang menjadi tuntunannya. Kalau boleh saya menggambarkan, kita orang Kediri mau datang ke Munas, Jakarta. Dari Munas bisa melihat keindahan Indonesia. Bagian utara ada laut, bagian selatan ada kantor DPR MPR, bagian timur ada Bonbin, bagian barat ada pesawat dan seterusnya. Kita sebagai orang awam, orang yang tidak mengerti, dibandingkan oleh mereka yang punya bekal, ahli ilmu bumi dengan segala pengetahuannya, yang berangkat mandiri, dibandingkan dengan kita pengamal sholat Wahidiyah, naik Wahidiyah, lewat Wahidiyah bagikan pesawat yang tercanggih. Yang penting bisa membeli tiket, biarpun tidak pandai, gak pinter ngaji, gak ahli kitab, dan seterusnya. Asal bisa membeli tiket oleh mu'alib sholat Wahidiyah, dia akan sampai ke Munas. Dibandingkan dengan mereka yang mandiri. Orang yang sudah pulang dari Munas bisa menceritakan hal-hal yang dia tahu. Mereka yang belum nyampe ke sana tentu akan membantah. Karena apa? Bedanya orang yang sudah nyampe dan yang belum nyampe. Demikian juga halnya. Orang yang punya wiritan, orang yang punya ilmu cukup dengan berangkat sendiri. Dengan digendong oleh mu'alib sholat Wahidiyah ini akan sangat berbeda. Bahkan kalau kita menyimak dari Abah Yai, dari kuliah-kuliahnya, Wahidiyah mengantarkan, memiliki, merasakan kenikmatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini bukan omong kosong. Mereka yang sudah zauq mahabbah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, taat kepada Ghausi Hadat Zaman radhiyallahu anhu, menjalankan syariat, menerapkan iman bukan hanya di lisan, sudah nyampe kepada hati. Fisiknya, anggota badannya melaksanakan syariat agama. Akhlaknya seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biarpun tidak mahir, tidak ahli ngaji,
tidak ahli kitab, akhlaknya mereka seperti akhlak Rasulullah SAW yang sudah nyampe ke sana. Oleh karena itu, para hadirin, para bapak ibu yang saya hormati, acara hari ini adalah acara halal bihalal. Semoga bimbingan beliau kita benar-benar bisa memiliki, bahkan merasakan, menikmati kehidupan di dunia ini, di akhiratnya nanti adalah termasuk kenikmatan yang tertinggi. Maka para ahli Ba'dul Arifin, beliau mengatakan tujadu jannah al-mu'ajalah bil ma'rifat. Terdapat surga yang kontan. Di dunia sudah merasakan kenikmatan itu ketika memiliki, merasakan kenikmatannya ma'rifat billah. Insya Allah di antara kita, biarpun hanya per detik, per menit, kita merasakannya. Oleh karena itu, kesempatan ini halal bihalal. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling akhir saya katakan, mangkanat indahu matlamatun li akhihi min irdin au malin falayata halal minhu al yauma qabla alayakuna dinarun wala dirham. Bila mana di antara kula penyaasami anggadai keluputan, bisa jadi keluputan kalau merugikan di kehormatannya, bisa jadi merugikan karena harta bendanya. Falayata halal minhu, maka mumpung masih di dunia, segera diselesaikan minta halalnya. Al yauma qabla alayakuna dinarun wala dirhamun. Sebelum terjadi kiamat, pada saat kiamat itu tidak akan ada nilainya permata dan dolar atau rupiah. Di zaman keadilan nanti, ingkana amalun solihun uhida biqadri matlamatihi. Apabila orang tersebut akan melunasi kekecewaan kepada orang-orang yang dirugikan, maka amal kebaikannya diambil setara dengan kebesaran saat merugikannya. Apabila datang terus mereka yang nagih, kebaikannya sudah selesai, sudah habis, sudah lumat, maka dosa orang yang dirugikan akan dipikulkan kepadanya.